Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is your day? Alhamdulillah. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Finish. Now, I will check the attendance before we start our class today. Okay, so when I call your name, please raise your hand. Alim? Okay. Aska? Hana? Dan Dania? Naba? Risa? Okay. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita akan mengulang terlebih dahulu pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin kita pelajari tentang apa? Suggestion and offer. Suggestion berarti kita mengutarakan apa? Saran. Kalau offer, ya menawarkan bantuan ya misalnya. Kemudian, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang asking for and giving an opinion and idea. Nah, ada yang sudah tahu asking for and giving opinion ini apa? Ya, Mbak Lim silahkan. Ya, benar sekali. Kita kali ini akan belajar tentang bagaimana cara meminta pendapat dari seseorang dan juga bagaimana caranya mengutarakan pendapat kita kepada orang lain. Sebelumnya nih, udah bisa membedakan ya antara opini dan juga fakta? Sudah bisa membedakan? Ada yang masih bingung? Oke, kita ulang kembali ya. An opinion is a judgment or belief about somebody or something which is not based on knowledge. Jadi kalau opini ini kita berbicara tentang judgment atau penilaian. Kita berbicara tentang penilaian kita terhadap sesuatu. Or belief about somebody or something, atau kepercayaan terhadap seseorang ataupun sesuatu, something which is not based on knowledge, yang mana tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Jadi ini cuma penilaian kita terhadap sesuatu, nggak berdasarkan fakta yang ada ya, tidak berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. And then a fact, fakta is something that is known to be consistent with objective reality, yang mana fakta ini merupakan sesuatu yang konsisten, sesuatu yang pasti ya. And can be proven to be true with evidence, yang mana bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Pengen contoh? Oke ya, sekarang Miss langsung ke contoh. For example, I say, I have a marker. I have a marker. So, Miss berbicara fakta atau berbicara opini? Saya punya marker. Berbicara fakta. Kenapa kok fakta? Ya benar, karena bisa dibuktikan. Ada buktinya. Ini Miss punya spidol kan, punya marker kan. Nah, ini fakta, berbicara tentang fakta karena spidolnya ada. Nah, kalau berbicara tentang opini, for example, I say this marker is the best marker in this world. Marker ini adalah marker terbaik di dunia. Nah, ini kan penilaian Miss sendiri ya. Mungkin bisa aja kalian berpendapat dengan gini, I'm sorry Miss, tapi menurut saya ada marker yang lebih bagus dari itu. Nah, itu bisa aja kan, pendapat orang beda-beda. Nah, ini disebut dengan opini. Yang sudah paham? Alhamdulillah. Oke, we move to the social function. Social function of asking for and giving opinion and idea. Jadi fungsi dari asking for and giving opinion ini to keep interpersonal relationship, untuk menjaga hubungan antar individu, between the speakers, antar speaker ya. Jadi orang berkomunikasi dengan menyampaikan pendapat, dengan saling mengutarakan pendapat satu sama lain. Nah, dari sini akan terjalin hubungan yang lebih baik lagi untuk mempererat hubungan satu sama lain. That's right.
Oke, sekarang kita akan pelajari tentang structure of asking for and giving opinion and idea. Kita akan pelajari bagaimana caranya menyusun kata-kata untuk mengungkapkan pendapat kita dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama, personal points of view, dari sudut pandang individu, personal. Nanti yang kedua, kita akan pelajari tentang general points of view atau berdasarkan sudut pandang secara umum, orang banyak ya. Yang pertama, personal points of view. First, subject, verb, and then opinion. For example, I think that bullying is dangerous. Subject di sini ditandai dengan I. And then verb, think, and then opinionnya ya sisanya that bullying is dangerous. Sudah paham ya? Okay, and then phrases of stating opinion plus opinion. Phrase of stating opinion di sini merupakan frasa yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat. For example, in my opinion. Nah, ini merupakan frasa yang digunakan untuk menyatakan pendapat ya. Atau kata lainnya, I think bla 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 gitu ya lanjutannya. Nah, phrases of stating opinion ini, contohnya ini, in my opinion, it's a good idea to have a new room. Nah, ini merupakan opini. Kemudian yang ketiga ada adverb plus subject plus verb and then plus opinion. Adverb di sini ditandai dengan kata personally. Okay, good. Personally. And then subjeknya I. And then verb think. And then opinion that this book is boring ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, adverbnya honestly, and then subject I, and then verb feel that this show is not good. Ini masuk ke opini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang general points of view ya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang general points of view, artinya dari sudut pandang orang-orang secara umum. Pertama, subject, verb plus opinion. Subject ditandai dengan most people, kemudian verbnya say. Lalu opinion sisanya ya. Lalu subjeknya lagi, di sini ada some people, verbnya say or believe, kemudian yang lain sisanya, yang lain merupakan opini. Kemudian yang kedua ada dummy subject plus verb plus opinion. Dummy subject di sini ditandai dengan it. Kemudian verbnya is, dan opininya important to bring identity card everywhere we go. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham ya? Oke. Baik, selanjutnya kita akan pelajari tentang language features. Yang pertama, use of mental verbs. Apa saja mental verbs? Ada think, believe, doubt, feel, assume, and etc. Jadi sebelum kita mengungkapkan pendapat kita, biasanya itu dikasih embel-embel ya. I think bla 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 atau I believe that bla 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 kayak gitu. Kemudian yang kedua, use of expressions of asking for and giving an opinion and idea and the responses. Jadi dalam mengungkapkan pendapat kita menggunakan ekspresi dari asking for and giving an opinion and idea yang akan kita pelajari setelah ini, oke? Oke, lanjut. Yang pertama, example of expressing asking for opinion and idea. Nah, yang pertama ada what do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang titik-titik bla 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 kayak gitu ya. Nah, yang kedua, what is your opinion about? Bagaimana pendapat kamu tentang ini kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, example of giving an opinion and idea. Setelah kita tadi mengetahui contoh dari cara meminta pendapat dari orang lain, nah selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara giving an opinion, mengungkapkan pendapat kita, memberi pendapat kita. In my opinion, menurut saya, menurut pendapat saya, bla bla bla, teruskan sendiri. Terus from my point of view, dari sudut pandang saya, bla 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 gitu ya. Dilanjutkan dengan sesuatu yang ingin kita ucapkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merespon pendapat. Nah, yang pertama
Example of agreeing an opinion. Kalau kita setuju dengan pendapat seseorang. Nah, yang pertama, yes, I agree with your opinion. Ya, saya setuju dengan pendapat kamu. And then, that's true, that's right, that's fine. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ada seorang yang ngasih kita pendapat, terus kita meresponsnya dengan that's true, that's right, kalau kita setuju dengan pendapat tersebut. Yang ketiga, kalau kita setuju, kita juga bisa bilang that's exactly what I think. Itu tadi yang saya pikirkan, kayak gitu. Nah, selanjutnya example of disagreeing an opinion. Kalau kita nggak setuju sama pendapat seseorang, gimana caranya meresponnya? Yang pertama, I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, tapi aku nggak setuju sama kamu. Nah, yang kedua, I see your points, but bla bla bla. Jadi kamu punya pandangan lain, punya pendapat lain. Kamu bisa bilang I see your points, but pendapat kamu apa? Saya tahu maksud kamu, saya tahu pendapat kamu seperti itu, tapi menurut saya seperti ini, beda ya. Kemudian yang ketiga, I don't think so. Menurut saya nggak gitu. Nah, itu berikut ini contoh dari cara merespon pendapat seseorang, baik itu setuju maupun bentuk tidak setuju. Ya, sudah dapat dipahami? Oke, good. Baik, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara meminta dan juga mengungkapkan pendapat, kali ini kita akan mengasah pemahaman kita tentang materi kita hari ini. Oke. I will divide this class into 2 groups. Jadi saya akan bagi kelas ini ke dalam 2 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok I will give you a paper for each group, and then nanti saya akan menentukan satu topik untuk masing-masing grup, dan setiap grup silahkan membuat conversation or dialogue berdasarkan topik yang sudah saya berikan tadi. Jadi for each group, for the first group 1 is Alim, Maba, and Dania. Okay, one of you can come here. Okay, this is for you. For first group, the topic is library. Okay, and then the second group, Hannah, Aska, and Risa. Okay, please come here, one of you. Okay, for the second group, the topic is new canteen, kantin baru. Okay, do you get it? Okay, for this work you have 15 minutes untuk menyelesaikannya. Cukup ya? Okay, 15 minutes start from now. Go on. Okay, student, are you finished? Okay, kalau begitu silahkan mulai dari first group membacakan dialognya about library, right? Okay, go ahead. What do you think of this library? I think it's comfortable, the reading spot is nice, and I like to be here. I agree with you. I usually spend my spare time in this library, just to read some books. Good, give applause. Okay, now the second group, please present it. What do you think of our new canteen? I think it's nice and comfortable. I agree with you. How about the foods? They are all delicious. By the way, do you know who cooks all the foods? Yes, she was Mrs. Rosie. She was a chef of a hotel when she was young. She is 50 years old now, but I think she looks young. Okay, that's good. Please give applause. Oke, Miss Rasa semuanya sudah bisa menggunakan kalimat asking for and giving an opinion ya, sudah bisa meresponnya juga. That's good job. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang mungkin belum paham? Oke, semuanya sudah paham? Oke, kalau begitu, for the next week, there is a homework for you. Ya, tugasnya mudah kok. You can look at your book. Please open your book, look at page 28. Have you found it? Sudah ketemu ya? Oke, di sana ada the use of I think, I suppose, and then in my opinion. That's right.
Oke, setelah itu silahkan nanti sampai di rumah dibaca ya. Kemudian please write a summary dari page 28 ya, buat summary di buku tulis kalian. And then make example, jangan lupa example-nya juga. Oke, sudah paham? Is there any question? Oke, please. Oke. Untuk example-nya satu saja nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih, it's okay, that's good. Itu lebih baik ya, it's better. Tapi kalau cuma maunya satu aja nggak apa-apa. Yang penting ada example-nya ya, dan harus bener loh ya. Oke, is there any question? No? Okay, if there is no question, let's close our lesson today with hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thanks for your attention and don't forget to do your homework. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan and be happy. See you on the next meeting. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.